Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kebaikan. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya, kemudian menjauhi seluruh larangannya. Karena hanya dengan takwa hidup kita akan selamat di dunia maupun di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ada seseorang bertanya kepada salah seorang sahabat Nabi yang mulia, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala rajulun li Abi Hurairata, ma at-taqwa? Qala akhasta tariqan za syaukin. Qala na'am. Qala fa kaifa sana'ta? Qala idza ra'aitu asy-syauka addaltu anhu au jawaztuhu au qasurtu anhu. Qala zaka at-taqwa. Rujukan Al-Baihaqi fi Zuhud, halaman 963. Abu Hurairah berkata dengan balik bertanya kepadanya, apakah kamu pernah melewati suatu jalan yang padanya ada duri? Kemudian lelaki itu menjawab, ya pernah. Abu Hurairah bertanya kembali, lalu apa yang kamu lakukan ketika melewati jalan itu? Kemudian lelaki itu menjawab, apabila aku melihat duri, maka aku akan berhati-hati darinya. Aku akan menghindarinya dan aku akan menjaga diri darinya. Kemudian Abu Hurairah berkata, seperti itulah hakikat takwa. Dalam kitab Az-Zuhud, halaman 963, karya Al-Imam Al-Baihaqi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah jawaban yang sangat dalam maknanya. Takwa bukan sekedar ucapan di lisan, bukan hanya pakaian yang kita kenakan, bukan hanya gelar ustadz, kiai, ulama dan yang lainnya. Dan pula bukan hanya ritual lahiriah. Takwa adalah sikap hati dan kehati-hatian di dalam menjalani hidup. Kemudian makna takwa dalam kehidupan hidup ini ibarat jalan yang penuh duri di dalam hadis tadi. Duri itu adalah dosa dan maksiat. Duri itu adalah godaan syaitan, godaan syahwat, bisikan syaitan. Kemudian duri itu adalah harta yang haram. Kemudian duri itu adalah lisan yang menyakiti. Kemudian duri itu adalah pandangan yang Allah haramkan. Kemudian duri itu adalah pergaulan yang bisa menjerumuskan. Orang yang bertakwa, dia tidak akan berjalan sembarangan.
Dia akan melihat dulu sebelum dia melangkahkan kakinya. Dia akan menimbang dulu sebelum bertindak. Dia akan berfikir dahulu sebelum berbicara. Dia akan bertanya hukum dulu sebelum dia melakukan. Sebagaimana orang yang melewati jalan yang berduri, orang tersebut tidak akan berlari, dia tidak akan ceroboh, dia tidak akan berkata, tidak apa-apa, aman, santai. Tidak, dia tidak akan berbuat seperti itu. Karena dia tahu satu duri saja akan bisa melukai dan mencelakai. Masyarul muslimin wal muslimat, takwa bukan menunggu terkena duri. Orang yang bertakwa bukan menunggu jatuh dulu ke dalam dosa baru dia bertaubat, tetapi dia menjaga dirinya agar tidak mendekati dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Dan janganlah kalian mendekati zina, dalam surah Al-Isra ayat 32. Bukan hanya zina, bahkan mendekatinya saja kita dilarang. Inilah takwa, menjauh sebelum terluka. Kemudian takwa dalam setiap aspek kehidupan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takwa bukan hanya di masjid, tapi takwa dalam mencari nafkah, takwa dalam bermedia sosial, takwa dalam menjalani rumah tangga, takwa di dalam jabatan dan amanah, takwa saat sendirian maupun di keramaian. Orang yang bertakwa dia sadar bahwa Allah Al-Basir, Maha melihat, meski manusia tidak melihatnya. Dia tidak berani melangkah sembarangan. Karena apa? Karena dia takut kepada Allah, bukan karena takut manusia melihatnya. Sebagai penutup, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan, sudahkah langkah hidup kita penuh dengan kehati-hatian, ataukah kita berjalan tanpa peduli, lalu mengeluh ketika terluka oleh dosa? Takwa bukan berarti hidup tanpa ujian, tetapi hidup dengan kewaspadaan iman. Dia membuat kita melangkah pelan saat jalan licin oleh maksiat, menahan diri ketika nafsu mengajak tergesa, dan memilih berhenti meski peluang dosa terbuka lebar. Takwa adalah kesadaran bahwa Allah selalu melihat, mendahulukan ridhonya daripada kesenangan yang sesaat, serta bersegera membersihkan luka dengan taubat ketika kaki terlanjur tersandung. Sebab orang yang bertakwa bukan yang tak pernah jatuh, melainkan yang paling cepat bangkit dan paling takut jika dosanya menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang singkat ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.